Ibadat Minggu Palma pada malam hari ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, peringatan Yesus masuk ke Yerusalem, dan yang kedua, perayaan Ekaristi. Sekarang, persiapkan diri dengan menata hati dan pikiran kita untuk menyambut Kristus dengan hikmat, sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudari terkasih dalam Kristus, sudah sejak awal masa Prapaskah kita mempersiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah buat kita, yakni sengsara Bapa dan kebangkitannya. Untuk mengenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenalkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Sekarang adalah daun palmamu, kita akan mohon berkat untuk berdoa.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu, semoga kami yang mengiringi Kristus dengan bercita-cita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersamanya, sebab Dialah Tuhan yang mengantarkan kami. Dalam perjalanannya di Yerusalem, ketika telah mendekati Betfage dan Betania yang terletak di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah
ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaian yang jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat, kata mereka, terpujilah Dia yang datang sebagai Bapa, sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara sekalian, selamat petang berkat Tuhan. Pada hari ini kita memasuki pekan suci, dan secara khusus kita merayakan peristiwa di mana Yesus masuk kota suci Yerusalem. Memasuki kota Yerusalem sebetulnya sudah berkali-kali, tapi pada saat ini istimewa. Istimewanya karena apa? Istimewanya karena dia sungguh datang sebagai raja yang disambut oleh begitu banyak orang. Mereka dengan spontan menggunakan apa yang ada padanya. Lalu di sini mungkin pohon-pohon palma juga dipotong, pasti sudah dipersiapkan lama. Tapi saya membayangkan bahwa pada saat itu secara spontan, tidak hanya daun palma, di tempat lain namanya bumbu olivera, berarti daun zaitun. Apapun yang ada di dekat kita yang kiranya bisa digunakan untuk memeriahkan acara itu digunakan. Bahkan secara spontan tadi dikatakan di dalam Injil bahwa mereka melepaskan pakaiannya dan menghamparkannya di lantai supaya di tempat di mana Yesus lewat mereka sungguh-sungguh menjadi tempat terhormat itu. Orang mengatakan menyediakan karpet merah. Karpetnya apa? Karpetnya ya segala sesuatu yang ada pada dirinya. Maka dapatnya daun dan mengambil daun, dapatnya pakaian yang dipakai, tidak ada yang lain, ya pakaian itulah yang diletakkan di tanah untuk menyambut. Banyak orang menyambut itu, terutama mukjizat yang telah terjadi, bahwa mereka yakin bahwa yang hadir adalah Tuhan sendiri. Mereka menyambut dengan gembira dengan meriah. Itu
itulah sesuatu yang terjadi. Tetapi bahwa datangnya juga sang raja ini adalah raja yang rendah hati, tidak menggunakan kuda yang kuat, tetapi keledai yang belum pernah ditunggangi orang, belum dewasa, tetapi digunakan untuk itu. Dia adalah yang pertama yang menunggangi keledai itu. Keledai itu termasuk spesies kuda yang tidak gagah, tetapi dia setia dan juga kuat membawa beban yang berat. Dan melambangkan kerendahan hati, tetapi juga melambangkan dianggap sebagai yang bodoh juga. Tetapi bahwa keledai menampakkan kehadiran Yesus dengan keledai ini seperti yang diungkapkan di dalam itu hamba Tuhan yang dituliskan oleh Yesaya, bahwa dia adalah raja yang datang dengan kerendahan hati, dan kerendahan hati itulah yang mengikuti kehidupannya. Dialah Tuhan yang hadir bagi kita, yang menyelamatkan kita. Sebagian besar orang menyambutnya dengan gembira, tetapi kita juga nanti akan memasuki di dalam Ekaristi ini peristiwa yang sangat berbeda. Setelah perarakan yang begitu mulia, orang menyambut Tuhan nanti akan masuk dalam peristiwa sengsara. Maka nanti akan dibacakan Pasio sengsara Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Sudah sekalian, marilah kita bersama-sama mengikuti para putra putri Yerusalem yang menyambut Yesus, sang raja yang dinanti-nantikan, dan kita juga di dalam ketenangan mengikuti perarakan ini dan juga bergembira menyambut sang raja. Kita siapkan diri kita, marilah kita memasuki peristiwa ini.
Saudara-saudari terkasih, kita telah mengikuti prosesi perayaan menyambut kehadiran Kristus Sang Raja Damai yang hadir bagi kita. Sekarang kita akan memasuki bagian yang kedua di dalam Ekaristi ini, yakni kita ikut di dalam peristiwa secara Bapa dan Bapa Kristus. Maka marilah kita siapkan hati kita di dalam peristiwa agung ini. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sambil Bapa di salib sebagai teladan kemuliaan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsara Putra-Mu dan pantas berbangkit bersamanya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Ibu dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang guru. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggung dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat mana. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara, walaupun dalam rumah Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kisah Tuhan kita Yesus Kristus menuntut Lukas. Pada waktu itu, bagi seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, "Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang bayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes
yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan mengharapkan dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Bahkan, Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan mantel kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga, bersahabat Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ia berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sehingga ia menginginkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya. sebab Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Nyatalah dia! Lepaskanlah Barabas bagi kami! Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara sehubungan dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Kata Pilatus. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya. Ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semalem-malamnya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikul sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata,
Berbahagialah perempuan yang mengandung, berbahagialah perempuan yang lain yang tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian terhadap kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Bersama Yesus digiring juga 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang unjuk untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur Dia, Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu Ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu, hari kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh bumi itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Tirai bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini tidak bersalah. di
situ bergerombol orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian, tadi setelah kita menyambut Yesus memasuki kota suci Yerusalem dengan penuh kemeriahan, kegembiraan, kita memasuki upacara yang kedua ini sangat berbeda. Yang tadi disambut dengan meriah, saat ini kita mendengarkan bagaimana ia dihujat, ia diri dengan tidak adil, dan akhirnya juga ia disalibkan. Pengadilan yang begitu cepat hilang tanpa ada jeda, tanpa ada kesempatan untuk membela diri, tanpa ada kesempatan untuk menunjukkan hal yang lain. Kalau kita melihat proses pengadilan di negeri kita, kiranya pengadilan bukan hanya dalam waktu yang singkat seperti ini, tetapi pengadilan yang sangat panjang, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru mendapat keputusan pengadilan. Ketika keputusan pengadilan sudah terjadi pun masih ada ikrah. Setelah ikrah pun masih ada kesempatan untuk naik banding, tidak hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Tetapi pengadilan Yesus begitu kilat, sehari jadi dari penangkapannya sampai pada penyalibannya. Pengadilan yang tidak adil. Keselamatan bagi semua orang, kehadirannya menjadi penebus bagi kita. Dia yang adalah Allah sendiri, Dia turun ke dunia, tidak mengambil haknya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, tetapi yang mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia tetap merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib, supaya semua orang diselamatkan. Itulah kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, seperti yang tertulis dalam bacaan kedua tadi. Maka marilah kita menanggapi dengan penuh kasih, dengan percaya, dan juga dengan menyerahkan diri kepada Dia yang telah menyelamatkan kita melalui peristiwa sengsara Bapa dan kebangkitannya. Penebusan telah terjadi, maka kita yang telah ditebus, kita juga diminta untuk menanggapinya dengan gembira dan mewatakan kabar gembira bagi yang lain, bahwa Kristus telah datang bagi kita untuk menyelamatkan kita. Keselamatan kita dibayar dengan korban, dengan sengsara, dengan wafat, dengan penderitaan yang begitu kecil, supaya kita boleh hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan
dapat dari iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, menciptakan bumi dengan Yesus Kristus, adalah yang Tuhan kita, yang dalam Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menjadi Sarah dalam pemerintahan Roh Kudus, disalurkan kepada yang mengatakan, yang berdebat nanti, pada yang berdebat orang nanti, yang bekerja, Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Presiden kata, dan nanti, aku percaya Roh Kudus, percaya Roh Kudus, berkuasa Kudus, yang bisa bagian bagian kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang tak sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon, bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curailah kami semangat Yesus Kristus Putra-Mu, agar kami dapat saling membantu dalam memampu salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putra-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita tuliskan doa-doa kita secara pribadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudara supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh pemberian Putra Tunggal-Mu perdamaian-Mu dengan kami semakin dekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Kudus Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah rela menderita bagi orang berdosa dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Bapaknya menghapuskan dosa kami dan kebajikannya menyelamatkan kami. Dari sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau dengan tanding-tandingnya bernyanyi. Ketika dia diserahkan untuk menanggung susah dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula juga perjamuan yang mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Akulah misteri iman kita. Sambil mengenal Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ibu menjadi satu umat dari Roh Kudus. Inilah Tuhan dan gereja yang disebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Episcopal kami Robertus serta semua rohaniwan. Inilah juga dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu dan firman mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami menerima dan kebahagiaan abadi bersama Santa Parawan Maria Bunda Allah, Satu Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami boleh diperkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Amin.
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan selamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, kami itu meninggalkan bagimu, kami itu berikan kepadamu. Janganlah memendam dosa kami, tetapi perhatikan manusiamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Semoga dari Tuhan selalu bersama-Mu. Berbagilah kita semua yang diundang ke pertemuan anak domba. Semoga kita hidup yang kekal. Amin.
Ya Bapa, jika tak mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami yang telah berpuasa yang bergerak suci ini, bersujud memohon kepada-Mu. Semoga berkat kematian Putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami nantikan. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju.
dengan darah Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Warta Paroki Misa Minggu Palma Sabtu 12 April 2025. Warta Liturgi. Jadwal misa dalam pekan ini: misa harian pukul 5.30. Selama pekan suci, misa harian dilaksanakan pada hari Senin 14 April dan Rabu 16 April. Misa Kamis Putih, Kamis 17 April, Kapel pukul 18, Gereja 1 pukul 17, 2 pukul 20. Visualisasi kisah sengsara Tuhan Yesus dengan judul Mati Demi Aku, Jumat 18 April pukul 8. Mengajak seluruh umat untuk ikut ambil bagian dalam jalan salib visualisasi tersebut. Jumat Agung, Jumat 18 April, Kapel pukul 15, Gereja 1 pukul 15, 2 pukul 18. Vigili Paskah Sabtu 19 April, Kapel pukul 18, Gereja 1 pukul 17 dengan bahasa Jawa, 2 pukul 21. Hari Raya Paskah Minggu 20 April, Kapel pukul 8, Gereja 1 pukul 8, 2 pukul 17. Pengumuman lain-lain akan ditampilkan pada layar. Demikian Warta Paroki, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, pengumuman lain-lain diumumkan pada layar. Bukannya tidak ada layarnya. Maka gimana? Apakah ada yang bisa diumumkan? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Karena ya harapannya itu, tapi mungkin bisa dilihat mungkin di tempat yang sudah disediakan. Kalau di belakang ada TV misalnya, mungkin bisa digunakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita. Kita menggunakan tempat ini sudah 2 perayaan ya. Mungkin juga dengan perbaikan-perbaikan. Semoga untuk selanjutnya pada tahun ini bisa berakhir, lalu kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Siap? Ya, terima kasih. Ya, siap itu juga segala-galanya. Kemudian saya menyampaikan ini secara khusus kepada juga seluruh umat, juga kepada anak-anak. Perayaan Ekaristi Minggu Suci adalah puncak dari seluruh perayaan iman yang berpuncak pada Triana Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Malam Vigili Paskah dan Minggu Paskah. Maka kalau bisa mengikuti semua, ikutilah semua. Maka mungkin kemarin disampaikan oleh Bapak Harrison bahwa pada malam Paskah Piafir mau merencanakan dasar atau apa
tugas, silakan tugas. Tetapi malam ini kita sungguh-sungguh merayakan, ya. Dan perayaan ini hanya setahun sekali, maka silakan menggunakan ini sebagai perayaan dan bukan untuk tugas yang lain, ya, yang tidak berhubungan dengan perayaan ini. Saya kira ini saya sampaikan supaya mungkin khususnya dia dan Bir, kalau pagi bertugas oke, silahkan, tetapi malam kita merayakan Ijli Paskah yang merupakan puncak dari peristiwa iman kita. Maka ikutilah, meskipun karena malam mengantuk-ngantuk tak apa-apa, ya. Tapi ikutilah perayaan ini menjadi puncak iman kita. Maka kita tidak hanya masuk ke gereja kalau pas tugas, ya. Itu yang saya sampaikan. Tetapi sungguh-sungguh kita mengikuti perayaan ini. Saya kira demikian. Lampunya sudah nyala, maka kita bergembira. Semoga bisa nyala terus, ya. Terus terang seperti bibit bunga. Ya. Marilah kita tutup acara ini, kita mohon berkat Tuhan. Sebelumnya tempat tahan dulu bagi yang bertugas pada hari ini. Lalu tepuk tangan ini juga termasuk yang ada di luar loh. Jadi kor, pembina, rektor, prodiakon, tatib, dan juga sampai yang ada di luar jaga parkir juga. Marilah kita mohon. Tuhan bersamamu. Tunduklah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Saudara sekalian, Allah Bapa yang Maha Rahim memberikan teladan cinta kasih lewat sengsara putranya yang tunggal. Semoga saudara dianugerahkan berkat yang tiada tara karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Semoga saudara memperoleh kebahagiaan abadi berkat kematian Kristus yang mengantar saudara memasuki hidup yang kekal. Semoga dengan ikut merendahkan diri bersama Kristus, saudara ikut bangkit bersama Dia. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah